Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-19 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tastabtihu faqad ja'akumul fath. Wahai kalian orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, in tastabtihu, seandainya kalian dulunya minta istiftah ini minta, barakallahu fikum, minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kekalahan dan diberikan kemenangan pada dua kelompok, kemenangan yang akan diraih oleh orang-orang yang dicintai dan kebinasaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni mereka minta keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa mereka sebelum berangkat keluar dari Makkah menuju Badr, kisah ini masih di seputar perang Badr. Ketika datang utusan Abu Sufyan minta pertolongan bantuan untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka yang begitu banyak, dan mereka pun siap untuk keluar dengan tujuan itu. Mereka sebelum keluar datang ke Ka'bah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan musyrikin. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kepada salah satu di antara dua kelompok yang paling engkau cintai. Ini namanya istiftah. Barakallahu fiik. Musyrikin ini. Oleh karena itu kita senantiasa ingatkan bahwa musyrik itu adalah bukan hanya bahwa musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah yang lainnya. Ini namanya musyrik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, minta juga kepada yang lainnya. Itu namanya musyrik. Mereka menyembah Allah, menyembah juga patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah wali, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Ini namanya musyrik. Pada saat itu mereka datang ke Ka'bah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kemenangan ke salah satu di antara dua kelompok yang paling Engkau cintai. Mereka masih menganggap dirinya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat yang lain lebih jelas di antara permohonan mereka, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa anzil 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Mereka mengatakan, ya Allah, in kana hadha huwal haqq,
seandainya apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah betul-betul kebenaran dan kami tidak mau mengikutinya, fa'anzil alaina hijaratan minas sama, maka turunkanlah kepada kami batu dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang sangat menyakitkan. Ini sebenarnya doa yang salah. Doa yang salah dari mereka. Semestinya mereka berdoa, ya Allah, seandainya memang yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kebenaran, maka berikanlah kepada kami petunjuk. Lapangkanlah dada kami untuk menerima kebenaran ini. Ini yang semestinya mereka minta. Tapi justru mereka meminta dengan cara yang lain. Ya Allah, seandainya apa yang kau berikan kepada Muhammad ini adalah kebenaran, kemudian kami tidak mengikutinya, maka turunkanlah azab untuk kami, berupa hujan batu atau azab yang sangat pedih. Baik. Maka ketika ini adalah permintaan permohonan mereka, maka Allah mengatakan intastaftihu, kalau kalian minta untuk dipastikan siapa yang benar siapa yang salah dari sejak sekarang, siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad ja'akumul fath. Sekarang telah datang. Baik. Apa yang kalian minta itu? Baik, sekarang terada apa yang kalian minta. Yakni ternyata Rasulullah dan sahabatnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan ini dengan jumlah yang sangat sedikit, sementara kalian wahai orang kafir Quraisy dengan jumlah yang begitu banyak. Intastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian dulunya minta seperti itu, ya inilah kejadian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik. Mereka meminta, ya Allah, turunkanlah azab kepada salah satu di antara dua kelompok yang engkau murkai, kelompok yang zalim. Maka Allah telah memberikan jawabannya bahwa ternyata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimurkai adalah kelompok musyrikin yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Dan seandainya kalian wahai orang-orang musyrikin kufar berhenti dari kalian dari kekufuran dan kesyirikan kalian dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariat beliau, fa huwa khairul lakum, maka itulah yang terbaik untuk kalian. Itulah jalan yang terbaik untuk kalian. Seandainya kalian berhenti memerangi Rasulullah, berhenti melakukan kekufuran, berhenti melakukan kesyirikan, baik, bahwa khairul lakum, maka itulah yang terbaik untuk kalian. Wa in ta'udu, dan jika sekiranya kalian kembali memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Uhud, perang Badr ini, kembali kalian tetap dengan kesyirikan kalian dan dengan kekufuran kalian. Wa in ta'udu na'ud, kami pun akan kembali memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kalian kalah walau kasurat. Baik. Masya Allah. Wa in ta'udu na'ud walan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kasurat. Setelah perang Uhud ini, yang kalian minta bahwa Allah ini semoga Allah menurunkan kekalahannya terhadap orang yang dibenci dan Allah memberikan kemenangan terhadap orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban untuk kalian. Maka jika kalian berhenti dari kekufuran kalian dan peperangan merangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kalian kembali, wa in ta'udu, kalian kembali mau memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naud, kami pun akan tetap kembali memberikan kemenangan kepada beliau dan menjadikan kalian kalah. Baik, walan tughni ankum fi'atukum syai'an walau kathrat, dan tidak ada manfaatnya banyaknya jumlah kalian wahai musyrikin, walaupun banyak bagaimana. Baik. Karena kemenangan milik Allah Subhanahu wa taala, milik kaum muslimin, kaum mukminin. Walan tughniya, berarti yang baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala, walan tughniya, dan kalian tidak akan, baik, walan tughniya ankum fi'atukum syai'a, ini jumlahnya kalian tidak akan memberikan apa-apa untuk kalian, walau kasrat, walaupun begitu banyak, tidak ada manfaatnya.
Baik. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman. Ma'ah ini adalah istilahnya ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan itu ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'malun alim. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Yani Allah melihat kalian, mendengar kalian, mengetahui kalian. Itu namanya ma'iyah. Barakallahu fikum. Itu makna pertama, ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Yani Allah melihat seluruh makhluknya. Allah mendengar seluruh makhluknya. Allah mengetahui seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya ma'iyah. Ma'iyah ammah. Adapun ma'iyah khasah, ma'iyah khasah yang bermakna khusus seperti ayat ini. Wallahu ma'al mu'minin. Fa anna Allah ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah SWT bersama dengan orang-orang yang beriman. Bersama dengan orang yang beriman artinya menolong mereka, membantu mereka, melindungi mereka, memenangkan mereka. Ini namanya ma'iyah khasah. Ini kebersamaan, sekali lagi kita ulangi. Kebersamaan dibagi menjadi dua, kebersamaan secara umum, yakni Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar seluruh makhluknya tanpa kecuali. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus, yakni Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang beriman, menolong mereka, membantu mereka, melindungi mereka, dan memberikan kemenangan kepada mereka. Baik. Ini peringatan untuk orang-orang musyrik kafir. Barakallahu fikum. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kemudian Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman, suku apapun dia, kalau dia beriman, warna kulit apapun dia, bahasa apapun yang dia pakai, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua dipanggil. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada rasulnya. Inilah kunci kemenangan, kunci kesuksesan. Taat kepada Allah dan taat kepada rasul. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Dan jangan kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kalian mendengar panggilan itu. Kalian dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Kalian dipanggil dengan sebaik-baik panggilan. Wahai orang-orang yang beriman. Allah menyifati kalian dengan sifatul iman. Maka silahkan kalian mendengar. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un. Jangan kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi kalian tahu, dalam kondisi kalian dengar kalau kalian dipanggil. Sahabat mulia Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian dipanggil maka hendaknya kalian memperhatikan. Kalau kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan kalian perhatikan, karena tidak Allah memanggil kecuali ada perintah yang Allah akan perintahkan atau ada larangan yang akan dilarangkan untuk kalian. Di mana ketika perintah itu diperintahkan, di sana ada kebaikannya pasti. Dan tidak ada larangan yang dilarang oleh Allah kecuali di sana ada kejelekan keburukannya pasti. Barakallahu fikum. Dan di sana ada busyra, dari berita gembira atau juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu segeralah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dan larangan untuk berpaling. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian sama seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Artinya di sini tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhkan diri dari larangan. Itu yang dikatakan tidak mendengar. Bukan tuli mereka. Barakallahu fikum. Telinga mereka mendengar, cuma karena mereka tidak taat, tidak patuh, maka dicap mereka dengan orang yang tidak mendengar. Artinya sama saja,
dia mendengar dan tidak mendengar sama-sama tidak melakukan perintah. Orang tuli dan tidak orang tuli, memang dia tidak mendengar sama sekali. Dengan orang yang mendengar tapi tidak menjalankan perintah, sama kedudukannya. Sama-sama tidak menjalankan perintah. Cuma lebih mending ini yang tidak mendengar sama sekali, yang tuli, ya karena memang dia tidak mendengarkan apa-apa. Beda dengan orang yang mendengar tapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini banyak kita dapati dalam kehidupan kita. Ketika seorang ibu misalnya memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu. Nak baking ini dulu. Dia mengatakan iya, sedikit lemak, sedikit. Ternyata dia tidak baking. Baking dulu. 2 kali, 3 kali. Ibunya marah. Ini ada talinganya Anda ini dia. Yani dianggap sama seperti tidak mendengar sama sekali karena tidak menjalankan perintah. Ada masyhur maklum dalam kehidupan kita bahwa orang yang tidak menjalankan perintah itu sama betul seperti dengan orang yang tuli. Barakallahu fiikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian sama seperti orang yang mengatakan kami dengar padahal tidak mereka mendengar. Karena mereka tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhkan diri dari larangan. Ini mudah-mudahan barakallahu fikum menambah pengetahuan kita sekaligus menambah iman kita. Barakallahu fikum. Tentang perbuatannya orang-orang musyrikin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diputuskan siapa yang dicintai dan siapa yang tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusannya dan Allah berjanji, "In ta'udu na'ud." Kalau kalian tetap kembali memerangi Rasulullah, kami juga akan kembali menolongnya dan menjadikan kalian kalah, wahai musyrikin. Kemudian perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan jangan berpaling. Jangan seperti orang mengatakan kami dengar padahal mereka tidak mendengar. Ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.